Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan pelajarannya, materinya mengenai kongruen. Kongruen artinya sama bentuk dan sama besar. Perhatikan gambar atau foto berikut. Siap? Ya, kita lihat. Ada tegel, ada kemasan minyak kayu putih. Nah, di sini tegel yang ditampilkan adalah tegel satu dengan tegel yang lain ukurannya sama. Bila tegel itu sebelum dipasang, kita tumpuk, kita lihatnya dalam kemasan itu sama ukurannya. Nah, itu adalah contoh dari bahwa bangun tersebut kongruen. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita lihat ada foto kanan dan kiri, kita lihat ukurannya sama, bentuknya sama. Di sini sama-sama persegi panjang, ukurannya pun sama. Maka dua foto itu meskipun sama foto tersebut, tapi penampilannya dua, maka dua benda itu adalah kongruen. Kita lanjutkan kembali. Ya, dengan tersebut kita ambil kesimpulan, foto di atas bentuk persegi panjang dan besarnya sama. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini ada foto dari binatang sapi, yaitu gerobak sapi. Gerobak sapi itu ukurannya kita amati adalah fotonya sama. Sehingga meskipun arahnya berlawanan, tetapi bentuk dan ukurannya sama, maka foto itu termasuk kongruen. Kita lanjutkan. Kita tampilkan. Nah, di sini ada dua foto. Foto satu yaitu kuda. Kuda tersebut kita amati jelas berbeda. Maka kuda tersebut adalah tidak kongruen. Kita tampilkan berikutnya lagi, yaitu foto. Dari foto itu, dari kecil diperbesar lagi, objeknya sama, foto, yaitu dengan objek yang sama, namun ada bedanya. Apa yang kalian temukan bedanya? Yaitu ukurannya. Meskipun objeknya sama, tetapi ukurannya beda, maka benda itu tidak kongruen. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, tampilan berikutnya adalah bangun datar trapesium, dua trapesium EFGH, dan trapesium yang kanan KLMN. Sehingga kita lihat sudut. Pada sudut E 60 derajat. Lalu sudut K 60 derajat. Kita lanjutkan lagi pada sudut M dan sudut L sama, yaitu 120 derajat atau sudut tumpul. Kita ke gambar kiri, yaitu sudut H, yaitu jenisnya tumpul. H sudutnya besarnya adalah 120 derajat, meskipun tidak dicantumkan. Kita ketahui sudut pada antara dua sisi sejajar pada trapesium jumlahnya 180 derajat. Kita lanjutkan. Sisi EH ada ruas sama panjang ke arah kanan. Kita lihatnya. EH sama panjang pada trapesium KLMN, yaitu ada ruas tersebut. Karena sisinya sama panjang, sudutnya masing-masing yang bersesuaian sama besar, maka trapesium EFGH dan trapesium KLMN adalah kongruen. Kita lanjutkan lagi bangun datar yang lain. Ya, kita lihat ada jajar ginjang IJKL dan yang kanan jajar ginjang STUV. Kita lihat ke kiri, jajar ginjang berukuran 5 cm dan panjang sisi lainnya 15 cm. Besar sudut lancipnya 30 derajat, sudut tumpulnya 150 derajat.
Ke arah kanan jajar ginjang meskipun naruhnya berbeda, sudutnya 150 dan 30. Sisinya 15 yang terpanjang, yang pendek 5 cm. Maka dengan tersebut kita bisa mencermati bahwa sisinya sama, yang bersesuaian sama panjang, sudut bersesuaian sama besar, maka jajar ginjang IJKL dan jajar ginjang STUV adalah kongruen. Bagaimana kita lanjutkan kembali? Ya, dua bangun atau lebih dikatakan kongruen apabila satu, bentuknya sama. Yang kedua, ukurannya sama. Sehingga atau dengan kata lain, kongruen adalah sama dan sebangun. Kongruen adalah benda sama bentuk dan sama besar. Lambang kongruen adalah yaitu sama, dan lambang di atas itu adalah lambang sebangun, membacanya sama dan sebangun. Bagaimana kita lanjutkan kembali? Perhatikan. Ya, kita lihat tadi ada trapesium, sekarang kita lihat segitiga. Segitiga ABC dan segitiga PQR. Mari kita akan buktikan apakah tersebut kongruen. Nah, kita lanjutkan. Segitiga ABC lalu segitiga PQR dirapatkan, dihimpitkan. Ternyata satu tempat atau berhimpit. Dengan tersebut, kita ketahui jika sisi AB, nah kita lihat tampilan berikut. Ya, AB 15 cm, kita lihat lagi PQ 15 cm. Sisi yang lain AC 10 cm, segitiga PRQ, PR-nya 10 cm, dan BC 8 cm, RQ 8 cm. Dengan tersebut kita mengamati bahwa sisi AB sama dengan sisi PQ 15 cm, sisi AC sama dengan sisi PR berapa? 10 cm. Kita lanjutkan, sisi BC sama dengan sisi QR 8 cm. Sehingga terpenuhi bahwa dua segitiga itu adalah sisi-sisinya, sisi-sisi yang bersesuaian sama. Maka dikatakan semua sisi dari kedua segitiga yang bersesuaian panjangnya sama. Sisi, sisi, sisi. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lihat tayangan segitiga ABC dan segitiga PQR. Ya, dua segitiga tadi setelah dihimpitkan diketahui dengan keterangan. Sudut A X derajat, sudut P X derajat. Artinya kalau sudutnya itu 15 cm, sudut P juga 15 cm. Sisi AB 15 cm, kita lihat yang kanan, segitiga PQR, sisi PQ-nya 15 cm. Lalu pada segitiga ABC sudut B Y derajat. Kalau misalnya Y derajat itu 50 derajat, maka pada sudut Q Y derajat juga 50 derajat. Maka kita dapat dituliskan
sudut A sama besar sudut P. Berikut, sisi AB sama panjang sisi PQ. Yang ketiga, sudut B, kalian lihat, sama besar dengan sudut Q, yaitu Y derajat. Sehingga terpenuhi dengan pengamatan tadi bahwa dua segitiga itu kongruen karena sudut sisi, sudut yang bersesuaian sama. Ada dua pasang sudut dan satu sisi pada kedua segitiga yang bersesuaian adalah sama, maka segitiga itu disebut kongruen dengan penulisan sudut, sisi, sudut. Kita lanjutkan lagi yang berikut. Segitiga ABC dan segitiga PQR dihimpitkan lagi. Ya, ternyata sama. Keterangannya, mari kita ikuti. Sisi AB 15 cm, sisi PQ 15 cm. Keterangan lain, sudut A X derajat, sudut B besarnya X derajat. Sisi AC 10 cm, sisi PR 10 cm. Sehingga kita ambil, lihat, sisi AB sama panjang PQ. Sudut A X derajat sama dengan sudut P X derajat. Sisi AC sama panjang sisi PR, yaitu 10 cm. Terpenuhi? Mari. Dua segitiga itu kongruen karena sisi, sudut, sisi. Ya, kesimpulannya ada dua pasang sisi dan satu sudut pada kedua segitiga yang bersesuaian adalah sama, maka dituliskannya bahwa sisi, sudut, sisi sama. Mari kita lihat syarat dua segitiga saling kongruen. 1. Semua sisi dari kedua segitiga yang bersesuaian panjangnya sama. Sisi, sisi, sisi. 2. Ada dua pasang sisi dan satu sudut pada kedua segitiga yang bersesuaian adalah sama. Yang ketiga, ada dua pasang sudut dan satu sisi pada kedua segitiga yang bersesuaian adalah sama dengan penulisan sudut, sisi, sudut. Demikian semuanya anakku, selamat belajar. Kamu cermati kembali, pelajari kembali. Terima kasih atas segala kalian mengikutinya. Semoga kalian berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.